Dan alhasil yang terjadi adalah karena tank ini nggak pakai kipas ya, selama 3 hari, suhunya naik teman-teman, dan ada beberapa koral yang terpengaruh yang di tank ini ya. Nah ini kita cek aja ya untuk suhunya. Nah kita cek dulu kalau untuk di suhu di tank ini teman-teman, karena ini dipakein kipas ya. Ini sudah di 30,3 teman-teman ya. Ini dipakein kipas teman-teman ya, dan ini kita coba cek ya, kita ambil ya. Kita tes ada di berapa suhunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar teman-teman. Nah untuk video kali ini di sini aku bakalan update sedikit perkembangan daripada tank-tank yang aku punya ya, karena tank ini baru habis ditinggal teman-teman. Selama itu kurang lebih 3 hari ya. Dan seperti apa juga ya kondisi biota-biotanya setelah ditinggal teman-teman ya, kita akan update aja. Karena memang kalau untuk tank-tank yang ada di sini itu semuanya rata-rata pakai sistem dosing Big Tree itu secara manual teman-teman. Dan otomatis selama 3 hari ditinggal nggak ada yang ngurusin, otomatis Big Tree-nya juga nggak ada yang didosing sama sekali teman-teman. Dari tank yang besar ini sama tank yang kecil ini teman-teman ya, yang tank Zoo Garden. Nah mungkin kalian banyak ya yang nanya ya, Bang persiapannya apa aja Bang kalau sebelum ditinggal. Nah kalau aku sendiri teman-teman ya, kalau untuk persiapannya udah pasti ya, auto top up itu biasanya pasti aku bisa dibilang pastikan itu cukup ya selama untuk 3 hari, tergantung kalian bisa dibilang ditinggalnya lah berapa hari. Nah kalau aku sendiri kan di sini aku tinggal 3 hari, jadi kemarin untuk auto top up nih itu aku double teman-teman. Jadi yang dari tank sana itu aku pindah ke sini double, dan sekarang ini udah habis dua-duanya ya. Ini aku pulang, cuman untungnya belum surut juga teman-teman ya, masih oke lah, masih ke handle teman-teman. Nah sedangkan kalau untuk yang di tank ini juga kemarin sudah sempat aku penuhin teman-teman untuk auto top up-nya ya, itu sudah mau habis ya. Dan alhamdulillahnya juga cukup, padahal menurut perkiraan aku sendiri normalnya ya kalau bukan kemarau, satu drigen itu bisa cukup untuk 4 hari teman-teman. Nah sedangkan karena ini kemarau panas banget, nggak ada hujan sudah sebulan lebih ya di sini ya, otomatis penguapannya juga lebih cepat teman-teman ya. Jadi 3 hari aja sudah nyusut seperti itu teman-teman. Nah dan juga karena tank ini itu pakainya cuman bisa dibilang auto top up-nya itu kan bukan yang sensor teman-teman ya, otomatis terbatas teman-temannya, hanya 2 botol seperti itu. Nah menurut aku memang perkiraannya cukup teman-teman ya, dan memang ini cukup gitu loh, sampai sekarang itu masih bisa. Cuman minusnya yang harus aku lakukan adalah di situ harus nggak aku pakein kipas teman-teman. Jadi selama 3 hari tank ini tanpa pendingin teman-teman, karena ya untuk mencukupi yang kebutuhan si auto top up-nya ini supaya nggak boros-boros banget ya. Karena kalau misalnya aku kasih kipas ya, otomatis 2 botol ini untuk 2 hari aja nggak bakal cukup teman-teman. Makanya untuk kipasnya aku lepas ya, berbeda dengan mungkin tank yang di situ ya, karena memang tank yang di situ meskipun pakai kipas itu kan stok bisa dibilang auto top up-nya banyak ya. Jadi aku masih berani teman-teman, itu masih pakai kipas ya. Sedangkan tank ini memang aku nggak berani. Dan alhasil yang terjadi adalah karena tank ini nggak pakai kipas ya, selama 3 hari, suhunya naik teman-teman, dan ada beberapa koral yang terpengaruh yang di tank ini ya. Nah ini kita cek aja ya untuk suhunya. Nah kita cek dulu kalau untuk di suhu di tank ini teman-teman, karena ini dipakein kipas ya. Ini sudah di 30,3 teman-teman ya. Ini dipakein kipas teman-teman ya, dan ini kita coba cek ya, kita ambil ya. Kita tes ada di berapa suhunya. 29 ya, 29,3. Nah 31,3 teman-teman, tuh 32,1 ya, 32,4, 32,5 nih, masih terus naik teman-teman ya. Ini ndak aku pakein kipas selama 3 hari teman-teman, karena ya mau nggak mau teman-teman ya, karena aku nggak punya auto top up yang sensor teman-teman, cuman punya 1 ya. Jadi aku pakein yang di tank gede. Nah nih suhu di sini hampir 33 teman-teman, karena memang tidak dipakein pendingin. Dan alhamdulillahnya ya, meskipun memang kita taruh dulu ya, meskipun memang tank ini zua-zuaan ya teman-teman ya, nggak ada yang koral-koral yang susah ya, otomatis ada juga yang terpengaruh akibat daripada suhu yang naik ya.
Yang pertama tuh seroja yang aku punya itu sudah ngenes banget kondisinya ya, sudah mengkerut banget dan mulai ditumbuhin lumut ya bagian atas tuh dua-duanya. Plus Xenia yang aku punya juga tuh itu mengkerut teman-teman ya. Jadi ya aku nggak kaget juga sih karena suhunya nyampe di 32 derajat ya, yang menurut aku suhu di segitu jarang banget ada koral-koral yang bertahan ya, kecuali memang koral-koral yang kuat ya, kayak softies yang kuat kayak jamur atau zua ya. Nah kalau untuk yang lain-lain teman-teman kayak jamur jua ini masih aman teman-teman semuanya, nggak ada masalah. Ikan juga di sini aman ya, dan kemarin kan di sini ada ikan mandarin, itu aku pindah ke tank gede karena memang kalau di tank ini kan mandarinnya harus dikasih makan tiap hari ya, otomatis 3 hari nggak dikasih makan, makanya aku lebih milih aku pindah ke tank ini supaya nyari copepot sendiri teman-teman ya, karena stok copepot di tank ini kan banyak teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup teman-teman ya. Ini kita coba cari, nah ya tuh ya ada di belakang. Alhamdulillah aman teman-teman kalau untuk ikan-ikannya. Dan untuk yang ada di tank ini juga koral-koralnya juga alhamdulillah masih aman teman-teman ya. Kalau yang sepengetahuan aku pantau sekarang itu masih aman. Dan untuk ikan di sini kan ada 3 ikan ya, mandarin, capungan, sama ini azur ya, itu aman semua teman-teman ya. Jadi 3 hari nggak dikasih makan nggak ada masalah. Dan koral-koral juga aman. Nah karena ini masih dipakein kipas, suhu masih nahan di 30 ya, otomatis Xenia yang ada di sini ini masih aman teman-teman, nih masih mekar bagus ya. Nah, berbeda mungkin dengan Xenia yang ada di sini teman-teman. Nah dan juga untuk kebutuhan dosing sendiri kan Big Tree-nya itu secara manual ya, otomatis secara dalam 3 hari itu nggak didosing, otomatis pasti ngedrop teman-teman. Nah kemarin di tank ini ya, keduanya ya, sama di tank kecil ini kan kita main KH itu di 8,3 teman-teman ya kalau aku ya, di tank gede maupun di tank kecil ya. Jadi kemarin sebelum berangkat itu untuk KH-nya itu aku naikkan dari 8,3 aku naikin ke 9,0 teman-teman untuk KH-nya ya di sini. Dan untuk yang di tank ini yang KH-nya biasanya di 8,3 itu aku naikin ke 8,7 teman-teman. Nah itu sebelum berangkat ya. Dan tadi setelah aku balik ya, sudah 3 hari tanpa didosing, aku cek untuk KH-nya ini ngedrop teman-teman dari 8,7 ngedrop ke 7,3 ya. Jadi lumayan beda 1 DKH lebih. Dan untuk yang di tank ini yang dari 9,0 itu turun ke 8,0 teman-teman. Jadi masih oke lah menurut aku. Nah sebenarnya kalau untuk konsumsi KH di kedua tank ini itu sebenarnya lebih boros teman-teman aslinya ya, karena kalau untuk di tank ini sendiri sebenarnya perharinya itu hampir 1 DKH teman-teman ya untuk normalnya ya. Nah cuman karena aku nggak pengen banget untuk KH di tank ini terutama ya, ini ngedrop parah. Nah otomatis sebelum berangkat kemarin aku melakukan sedikit penyesuaian teman-teman. Jadi untuk lampunya yang biasanya itu nyala 9 jam itu aku ubah cuman nyala 6 jam teman-teman. Itu untuk menekan konsumsi Big Tree-nya teman-teman ya, itu supaya nggak terlalu ngedrop ya. Karena mungkin buat kalian yang nggak tahu teman-teman ya, koral itu nyerap Big Tree itu sebenarnya full selama 24 jam teman-teman, yang mau hidup lampu atau mau mati lampu teman-teman. Cuman perbedaannya adalah kalau pas lagi hidup seperti ini dan dia berfotosintesis, otomatis konsumsi Big Tree-nya itu bakaran double atau bahkan triple teman-teman, karena memang itu dipakai gitu loh sebagai apa ya, bisa dibilang bahan bakar lah. Jadi konsumsi Big Tree-nya selama lampu hidup itu lebih besar ketimbang saat lampu mati teman-teman. Makanya untuk durasi lampunya kemarin aku sesuaikan, aku nyalakan cuma 6 jam yang aslinya dari 9 jam teman-teman. Nah jadi itu. Nah sedangkan kalau untuk di tank ini itu juga sama teman-teman, jadi aku nyalakan cuman 6 jam doang ya. Jadi ya memang kalau untuk koral itu semakin lama lampunya nyala ya, dan semakin lama berfotosintesis, otomatis penyerapan Big Tree-nya juga akan semakin besar teman-teman. Jadi seperti itu. Nah alhamdulillahnya juga kalau untuk tank-tank lain juga masih aman ya. Itu kan tank makroalga, tank ini juga tank karantina itu masih aman. Dan ini masih belum aku pasang juga ya kipasnya nih, ini nanti bakal kita coba pasang dulu dah semuanya teman-teman, biar agak dingin lagi ya, karena ini sudah balik juga. Dan ya alhamdulillahnya untuk semua koral apalagi di tank ini juga aman teman-teman. Nah karena di KH nya di tank ini juga ngedrop ya ke 7,3, nanti kita bakalan naikin juga pelan-pelan teman-teman ya, mungkin dalam 3-4 hari itu bakalan sudah normal lagi ya di sekitar 8,3 teman-teman. Ya alhamdulillah ya ditinggal 3 hari teman-teman, nggak ada masalah.
Dan juga semoga kedepannya juga tidak terjadi masalah teman-teman ya, karena jujur ini baru aku perhatikan sekilas saja kalau untuk kondisi-kondisi setiap koralnya. Ya semoga kedepannya tidak ada masalah teman-teman. Oke, kayaknya itu aja sih teman-teman ya yang pengen aku update ke kalian ya, kondisi daripada tank-tank aku yang aku tinggal selama kurang lebih 3 hari teman-teman. Dan ya kurang lebih seperti itulah teman-teman ya persiapan yang aku lakukan. Kalau memang pas mau ditinggal ya, cuman karena itu 3 hari doang, jadi ya persiapannya hanya seperti itu teman-teman. Jadi tanpa dosing pump pun masih aman teman-teman ya kalau untuk Big 3-nya. Cuman mungkin kalau misalnya ditinggal bahkan sampai seminggu, ya menurut aku pakai dosing pump itu lebih wajib teman-teman ya, supaya KH-nya lebih stabil dan nggak turun gitu loh teman-teman. Nah, jadi itu aja sih teman-teman ya untuk video kali ini yang pengen aku update ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Buat yang sudah subscribe ya aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang belum silahkan di subscribe teman-teman ya, karena dimana lagi kalian dapat info dan tip-tip menarik mengenai akuarium air laut terutama reef tank ya. Oke, untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye bye.